berarti sama saja Quraisy yang sedang menyerang muslimin. Berarti akad batal, 10 tahun itu batal. Berarti tidak lagi akad, tidak ada peperangan 10 tahun. Bisa setiap saat terjadi peperangan. Terlebih lagi pembunuhan tersebut terjadi di wilayah haram dan ini masalah yang sangat besar ya. Khuza'ah lalu segera berkumpul pada saat itu dan membicarakan kejadian bersama dengan pimpinan mereka Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mereka mengutus seorang penyair ke Madinah namanya Amr bin Salim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga yang mulia ini. Amr bin Salim ini seorang penyair dan zaman dulu orang kalau mengantar surat, informasi penting, penyair yang dikirim. Ya kalau kita mungkin seorang duta, orang yang punya orasi, orang yang bisa berbicara, tutur katanya teratur rapi, dan dia bisa menyusun kata yang ringkas, padat, memberikan informasi yang tepat, seperti itulah. Amr bin Salim disuruh oleh Hudzail pergi ke Madinah, jangan berhenti, non-stop, jalan, tidak ada istirahat. Dia pun pergi, ini masalah besar. Karena pagi harinya nih, tadi malam pembantian, jangan sampai suku Bakar menyerang lagi hari ini. Satu orang ini pergi ke Madinah menyampaikan kepada Nabi SAW, yang lainnya siap siaga jangan sampai ada penyerangan. Bahkan lebih jauh daripada itu, ya, Hudzail radhiyallahu anhu bin Warqa ini berusaha untuk menyusun pasukan dan niat untuk menyerang Mekah, di mana Nabi SAW memberikan isyarat kepada beliau untuk menyerang. Amr bin Salim lalu menuju ke Madinah non-stop tanpa istirahat, ya. Dan kemudian sampai di Madinah melihat dan menemui Nabi SAW sedang duduk dalam masjid bersama dengan para sahabat. Langsung begitu dia berdiri mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia menyebutkan syairnya. Syair yang masyhur, dia mengatakan, Allahumma inni nashidan Muhammada. Ya Allah, sungguh aku sedang menyampaikan informasi penting kepada Muhammad. Halfa abina wa abihi aflada. Sesungguhnya kesepakatan ayah kami dan ayahnya telah dikhianati. Ini bahasa orang Arab, maksudnya kesepakatan yang sudah kita iakan dan ayah kita yang menjadi taruhannya, artinya membawa nasab kita ini, itu dikhianati. Qad kuntum mulwidan wa kunna walida. Ingatlah, kalian adalah anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kalian. Apa maknanya ini? Suku Khuza'ah, sebagaimana saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, adalah suku yang hijrah dari Yaman di awal sekali ketemu dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian waktu itu belum ada Quraisy, belum ada suku Quraisy. Khuza'ah yang pertama datang. Kemudian menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Khuza'ah. Dalam awal-awal kisah sirah kita dulu kita pernah sampaikan itu. Kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang cukup banyak. Dan diantaranya Fikhir. Fikhir ini nama lainnya Quraisy. Lalu lahirlah suku-suku yang sangat banyak di Mekah pada saat itu. Maka di sini diingatkan, kalian adalah anak-anak kami. Bahasa ini kepada muslimin di Madinah yang asalnya dari Mekah. Dan kami adalah di posisi ayah-ayah kalian. Thamma ta'aslamna malam nanzi' yadan. Ingatlah ketika kami telah masuk Islam, kami tidak pernah berkhianat. Inna Quraisyan akhlafukal mau'ida. Ketahuilah, Quraisy telah mengkhianati kesepakatan anda. Wa naqadu mitsaqakal muakkada. Dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan. Fansur hadakallahu nasran atada. Maka tolonglah, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dengan pertolongan yang benar. Wad'u ibadallahi ya'tu madada. Kumandankanlah, panggilkanlah seluruh hamba-hamba Allah biar mereka datang seluruhnya. Fihim Rasulullahi qad tajarrada. Di antara mereka Rasulullah sendiri akan memimpin. Permintaannya agar Rasulullah memimpin peperangan. Dan mereka sudah tahu itu, tapi mereka tetap berkhianat. Maksudnya orang-orang Quraisy. Fi failakin bikal bahri yajri muzbida. Pada pasukan yang banyak dan di wilayah Faidak atau Failak. Ini wilayah di Mekah. Sebagian ulama juga mengatakan bikal bahar, ini juga nama wilayah.
Bisa saja berarti Failakin adalah jumlah pasukan yang besar atau Failakin nama wilayahnya. Dikatakan pada wilayah Failakin telah terjadi perkara pengkhianatan, pembantaian massal. Hum bayyatuna bil watiri hujjada. Mereka menyerang kami saat kami lagi istirahat di malam hari. Natluwal Qur'ana rukka'an wa sujjada. Sebagian besar di antara kami sedang membaca Al-Quran, baik dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Waja'alu bifida'in rasada. Mereka menjadikan tebusan diri-diri mereka itu dengan menyangka mereka akan selamat. Waza'amu an lastu ad'u ahada. Mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Wahum azallu wa aqallu adada. Sementara mereka sebenarnya terhina. Jumlahnya tidak banyak pada saat itu. Orang Quraisy pun kalau bergabung tidak banyak. Dan kekuatannya sangat sedikit. Nabi SAW faham betul isi syair ini. Tahu apa yang dimaksud. Dan orang-orang Arab tahu kalau penyair yang datang berarti informasi penting ini. Maka Nabi SAW tidak banyak bertanya. Beliau cuma mengatakan, engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Seraya Nabi SAW berubah raut wajah beliau karena marahnya dan menepuk paha beliau. Dari sisi lain, Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu di Mekah, di sekitar Mekah, bukan di Mekah, di luar Mekah, karena suku Huza'ah tinggal di luar Mekah mayoritasnya. Ya. Sebagaimana pernah saya jelaskan, waktu jauh sebelum lahir Nabi SAW sempat suku Huza'ah berkuasa full di Mekah. Kemudian datang suku pada saat itu, mohon maaf saya keliru menyebutkan ini. Yang datang di Mekah dulu suku Jurhum ya. Suku Khuza'ah ini justru suku yang datang pada saat itu merebut Mekah. Ya, keliru saya, mohon maaf ini. Saya luruskan kembali. Kalau suku yang datang ke Mekah dulu suku Jurhum, ini suku Khuza'ah. Dan dimaksud dengan perkataan tadi suku Khuza'ah ini adalah suku Khuza'ah yang datang dan menguasai Mekah setelahnya. Maka Hudzail bin Warqa membagi pasukannya atau membentuk sukunya di luar Mekah untuk menyerang Mekah. Dan setelah tersusun pasukan yang kuat, persiapan untuk menyerang Mekah, beliau pun pergi ke Madinah sendiri. Menyampaikan secara khusus berita ini dengan lengkap kepada Nabi SAW. Karena tadi Amr bin Salim hanya menyampaikan garis besarnya, pengkhianatan. Maka datanglah Hudzail mengingatkan tentang semuanya atau menyampaikan informasi lengkapnya. Dari sisi lain, Quraisy juga sudah mulai berkumpul di hari itu, bermusyawarah tentang kejadian pengkhianatan tersebut. Bagaimana ini sekarang? Terlanjur terjadi. Sebagian mereka mendukung. Salah satu yang ikut dalam musyawarah seseorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini ikut dengan Quraisy. Siapa orang ini? Orang ini nanti teman-teman sekalian kita akan temukan salah satu dari 10 orang yang wajib dibunuh pada saat Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah nantinya. Orang ini pernah masuk Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam. Diutus oleh Quraisy khusus untuk menjadi orang munafik. Dia ke Madinah, iklankan Islamnya, karena dia orangnya memiliki bahasa yang bagus dan dia ahli menulis. Maka oleh Nabi SAW ditunjuk sebagai penulis wahyu. Dia menulis wahyu, wahyu turun dia tulis. Gitu kan. Dia kemudian juga beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memang ahli tulis dari Mekah disuruh menulis. Di antaranya Abdullah bin Abi Sarh ini. Abdullah bin Sa'ad ini. Abdullah bin Sa'ad ini teman-teman sekalian, setelah dia dipercaya oleh Nabi SAW, dia tulis banyak ayat-ayat Al-Quran. Setelah sudah mapan, dianggap dia adalah salah satu sahabat yang dimuliakan, maka dia pulang ke Mekah, lalu dia iklankan kalau dia murtad. Untuk memukul ya, kejiwaan, keimanan muslimin. Lalu dia mengatakan bahwasanya dulu saya waktu di Madinah menulis wahyu, saya sudah mengarang-arang dan menambah-nambah Al-Quran. Itu semua banyak yang tidak benar tuh, karena saya yang tulis. Maka Nabi SAW menenangkan muslimin, dan tentu karena Nabi SAW seorang Nabi, maka muslimin percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah ia telah dusta, karena ia pada saat itu tidak memalsukan tulisan Al-Quran sama sekali. Allah telah menjaga. Dia betul-betul murni tulis apa adanya,
kemudian dia murtad. Abdullah ini berkata kepada Quraisy, akulah orang yang paling mengenal Muhammad dari kalian semua. Aku pernah jadi sahabatnya, sekian tahun tinggal bersamanya. Ketahuilah, kalau Muhammad tidak akan memerangi kalian sampai ia menawarkan kepada kalian 3 hal. Itu peraturan dalam agamanya dia, harus seperti itu. Terutama kalau terjadi pengkhianatan seperti ini. Maka Quraisy berkata, apa itu wahai Abdullah? Apa 3 hal itu? Abdullah berkata, kalau yang pertama, ia pasti akan menawarkan kepada kalian untuk membayar dia atau denda korban suku Khuza'ah tadi yang 23 orang. Dan masalah akan selesai. Bayar aja. Berapa dianya 1 orang, kali 23, bayarin. Quraisy menjawab, demi Allah, Khuza'ah tidak akan membiarkan harta kita, kecuali akan menghabiskannya, maka kami tidak akan menerima poin itu. Karena nanti dalam peraturan pada saat itu, atau sampai sekarang pun teman-teman sekalian, dia ini kalau ada orang membunuh orang lain, maka keluarganya orang yang dibunuh punya hak untuk menentukan dia. Misal dia minta, bayarlah kepada kami 100 juta. Gitu kan? Maka kami bebasin, tidak ada hukum. Misal contoh, itu namanya dia. Dan biasanya ini yang menentukan keluarga mayit. Maka Quraisy bilang, kalau Khuza'ah kita berikan kesempatan untuk menuntut 23 orang dari anggotanya itu, maka dia bisa ambil 1 Mekah nih. Mereka minta bayar tapi dengan 1 Mekah misalnya. Kami tidak mau terima itu. Apa poin kedua hai Abdullah? Tanya orang-orang Quraisy. Abdullah menjawab, kalian akan diminta membiarkan suku Bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri. Karena mereka yang telah berkhianat. Maka Quraisy menjawab lagi, demi Allah, bila kita tidak membela sekutu kita, maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang yang mau bersekutu dengan kita. Walaupun mereka berkhianat. Tetap kita bela. Ini prinsip orang kafir. Kalau kaum muslimin tidak mungkin. Orang berkhianat ya berkhianat. Gitu kan. Tapi ada konsep taubat, kalau dia sudah bertaubat itu beda. Ya. Maka kata Quraisy, apa yang ketiga? Kata Abdullah, pedang. Perang. Enggak ada lagi sudah. Kalau kalian nolak bayar dia, kalian nolak juga membiarkan Bakar dihukum oleh Muhammad. Tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini bahasanya Abdullah pada saat itu. Maka tentu dia akan memerangi kalian. Abdullah pada saat itu mengatakan perang, maka mereka pun orang-orang Quraisy pada saat itu bingung. Gak ada pilihan lain. Berarti kita harus perang sekarang masalahnya. Dan waktu itu kebetulan kondisi Mekah berbeda sekali dengan kondisi pada saat persiapan pedang Uhud dan segala perang Uhud. Karena kebanyakan waktu itu mayoritas penduduk Mekah dari toko-tokonya sedang keluar berdagang ke negeri Syam. Kemudian juga mereka tidak punya persiapan untuk perang. Sementara Nabi SAW, ini keutamaan ya, semestinya terjadi pada pemerintahan muslim, selalu punya persiapan. Ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki, ya, untuk punya persiapan kapan dibutuhkan siap. Maka itu menjadi prinsip dasar. Maka di Madinah setiap saat kalau Nabi mengatakan jihad, kumpul tiba-tiba. Sebagaimana nanti kita lihat dalam 1 kali ucapan panggilan jihad saja 7.500 pasukan sudah terkumpul di depan masjid Nabi SAW. Jadi beda dengan orang kafir, harus dirayu dulu, ditawarkan apa, negosiasi dulu, butuh waktu yang lama. Karena ini masalahnya mati dan mereka tidak tahu mati itu punya surga, dan beda dengan kaum muslimin umumnya. Maka pada saat itu Abu Sufyan berkata, aku punya pendapat, kita utus saja seseorang ke Madinah untuk menemui Muhammad dan memperbaharui akad agar permasalahan selesai. Sebelum informasi tiba ke Muhammad. Mereka tidak tahu ini kalau Amr bin Salim tadi sudah tiba. Dan Nabi SAW sudah tahu permasalahan. Seseorang berkata,